Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a walhiqna bis salihin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada ba'da maghrib ini kita kembali diberi oleh Allah kelapangan untuk meneruskan pelajaran kita membaca kitab Jawahirul Bukhari ini, dan juga sambil beriktikaf menjelang Isya, mudah-mudahan dihitung sebagai amal soleh kita oleh dicatat oleh para malaikat dan disaksikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita memasuki hadis yang ke-342 halaman 139. Bab fil khayli wa saqiyad dawab wan nasi minal anhar, yaitu bab tentang al-khail, kuda perang, dan memberi minum hewan dan manusia minal anhar, dari sungai. Ya, hadis ini berkaitan dengan juga masalah memberi minum dan pengairan. Tapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada bab lain, itu pada bab al-jihad, kitab al-jihad was-sair, dari sumber yang berbeda, dari guru yang berbeda. Kalau di sini dari Abdullah ibn Yusuf. Jadi kalau di bab jihad itu dari Abdullah ibnu Abu Salamah, ya, sumbernya, dan diambil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Lengkapnya, qala al-Imam Bukhari, qala Imamul Bukhari radhiyallahu anhu wa rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik ibn Anas an Zaid ibn Aslam an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi wa anhu itu maksudnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mengacu kepada hadis yang dikutip sebelumnya, yaitu dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khailu li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizrun. Kata Rasulullah, bagaimana al-khailu, kuda, bagi seorang laki-laki itu ada pahala, dan bagi seorang laki-laki itu ada sitrun, penutup. Wa ala rajulin wizrun, dan seorang laki-laki itu juga mendapat
dari kuda itu wizrun, dosa. Fa ammal ladzi lahu ajrun, adapun yang mendapat pahala dari kuda itu, farajun rabataha fi sabilillah, yaitu seseorang yang menambatkannya di jalan Allah. Fa atala biha fi marjin, maka dia tambatkan kuda itu di marjin, yaitu di tempat, di kandang tempat makanan ternak, au raudatin, atau di kebun atau taman. Fama asabat fi tiliha zalika minal marji au raudah kanat lahu hasanat, dan apa yang didapat atau yang dialami oleh kuda itu di tambatannya, demikian itu, yaitu apakah di kandang di kandang yang tertambat di kandang tempat makan atau di kebun, kanat lahu hasanat, dia mendapat pahala bagi pemiliknya. Walau annahum qata'a tiluha fastannat syarafan aw syarafaini kanat asaruha wa arwasuha hasanatil lahu. Maka apabila lepas tambatnya, tali pengikatnya, lalu dia meloncat, fastannat syarafan, itu syautan atau syautaini, satu cambuk atau dua kali cambuk, kanat asaruha, maka bekasnya tempat kuda itu, wa urasuha, dan kotorannya, hasanatil lahu, juga mendapat kebaikan baginya, maksudnya pahala. Walau anna marrat binahrin, dan seandainya kuda itu melewati sebuah sungai, fasyaribat minhu, maka dia minum dari air sungai itu, walam yurid an yuskiya, dan si pemilik kuda itu tidak bermaksud untuk memberi minumnya, kana zalika hasanatil lahu, dan demikian itu dia pemiliknya mendapat kebaikan juga, yaitu mendapat pahala. Fahiya lidzalika ajrun, maka dia bagi yang demikian itu ada pahala. Ya. Kemudian yang kedua, wa rajulun rabataha taghanniyan wa ta'affufan, dan seseorang yang menambatkan kudanya, taghanniyan wa ta'affufan, itu untuk untuk meminta kecukupan dan ta'affuf dan menahan diri. Summa lam yansa haqqallah fi riqabiha wala zuhuriha fahiya lidzalika sitrun. Kemudian dia tidak melupakan hak Allah pada riqabnya, pada riqab itu artinya tangkuknya, wala zuhuriha, dan tidak pula pada punggungnya, fahiya lidzalika sitrun, maka yang demikian itu dia sebagai penutup, yaitu menutup bagi kemiskinannya dan bagi menutup keadaannya. Wa rajulun rabataha fakhran wa riya'an wa niwa'an li ahli al-Islam, dan yang ketiga yaitu laki-laki yang menambatkan kudanya, fakhran, karena kesombongan,
Waria dari karena ria, waniwaan, dan karena melihatkan permusuhan kepada ahli Islam, kepada orang Islam, faya ala zalika, maka orang itu atas demikian mendapat dosa. Ya, ini poinnya sini, ya, kuda yang minum di sungai tadi itu yang berkait dengan masalah air. Tapi di sini ada pelajaran di sini. Di dalam kitab jihad disebutkan qala al-khailu li rajulin salas. Jadi ada 3 hal yang berkait bagi seseorang bagi yang memiliki kuda. Al-khail itu kuda pilihan yang biasa digunakan untuk perang. Jadi kalau kuda perang itu memang dipilih kuda yang tangkas, yang patuh, pokoknya yang larinya kencang. Karena itulah kendaraan di zaman itu belum ada mobil. Kalau zaman sekarang kendaraan kuda itu hanya untuk olahraga aja lagi, berkuda aja. Ada olahraga berkuda, tapi untuk kendaraan tidak lagi digunakan kuda. Tidak ada lagi pasukan kuda sekarang. Yang ada pasukan artileri. Ya, ya, kavaleri, tapi bukan untuk perang. Ya. Kalau perang. Tapi apa poinnya kuda itu? Karena kuda adalah kendaraan yang mewah di masa itu. Kalau bawa zaman sekarang, kendaraan mewah itu apa? Nah, ada harganya miliaran. Ya. Bermerek apa ya? Yang apa? Limosin. Banyak yang belum masuk ke Indonesia ini, kendaraan-kendaraan mewah. Nah, tapi kata Rasulullah ada 3 hal orang pemilik kuda ini. Yang pertama, dia mendapat pahala dari kudanya itu. Yang kedua, kuda itu sebagai penutup. Yang ketiga, kuda itu membawa dosa. Jadi kalau ada yang pemilik kendaraan mewah, bisa mendatangkan pahala. Bisa juga jaim, menjaga image. Bisa juga membawa dosa. Sama. Bagaimana kuda yang mendatangkan pahala? Itulah kuda yang digunakan berperang, atau pada umumnya yang digunakan fi sabilillah. Yang digunakan untuk kuda itu untuk sabilillah, untuk berperang utamanya, dan berdakwah juga termasuk fi sabilillah. Jadi bagi ustaz-ustaz mestinya punya kendaraan mewah itu. Kalau datang dia ke masjid pakai limosin kan, tidak perlu dikasih honor lagi. Itu berpahala dia tuh punya kendaraan mewah. Mendatangkan pahala bagi dia.
Sama dengan kuda. Kuda itu kuda yang digunakan untuk fisabilillah itu, ditambatkan di kandang makannya, itu pun dia mendapat pahala. Artinya memberi keperluan yang dibutuhkan oleh kudanya, atau melepasnya di raudhah, di taman atau di kebun. Maka apa yang dialami kuda itu di tempat makannya, tempat rumput, nah tentu dikenyang, atau di kebun itu tentu dia makan dan kenyang. Maka si pemilik kuda itu mendapat lahu hasanat. Ya. Kalau sekarang tentu kendaraan tidak ada makannya, cuma perlu bahan bakar gitu. Makanannya bahan bakar. Ataupun dia lepas, lalu dia meninggalkan meninggalkan bekas tempat dia apakah dan juga meninggalkan kotorannya. Misalnya dia buang air besar atau kecil, maka di situ dapat lagi si pemiliknya itu pahala. Dan juga apabila melewati sungai, lalu kudanya minum, tapi pemiliknya tidak bermaksud untuk memberinya minum. Apalagi kalau memang sengaja memberi minum ke sungai, lebih besar lagi pahalanya. Lalu di sungai kudanya minum, si pemiliknya juga dapat pahala. Ya, setidaknya dia memberi kesempatan bagi kudanya untuk minum. Itu walam yurid ayyasqiya kana dzalika hasanat. Yaitu si pemiliknya tidak bermaksud untuk memberinya diminum, tapi kuda itu minum dari air sungai. Ya, memberi kesempatan untuk minum, bukannya dicambuk untuk berjalan terus. Nah, itu si pemiliknya itu mendapat pahala dari situ. Nah, itu yang pertama, yang pahala yang didapat dari kuda perang itu. Nah, kalau sekarang tentu poin-poin yang untuk minum tentu tidak, karena kendaraan sekarang pakai bahan bakar, dan sekarang ada juga kendaraan listrik, tinggal ngecas gitu, cas baterainya, dia sudah jalan. Ya, jadi intinya dimanfaatkan untuk fisabilillah. Itulah yang mendatangkan pahala. Kemudian yang yang kedua, yang merupakan sitrun, penutup, satir li fakri wa li hali, itu menutup bagi kemiskinannya dan wa li hali, dan halnya. Jadi seseorang yang menambat kuda tagannian, ya, supaya dia dianggap orang kaya, artinya dia tidak memerlukan sedekah, dia punya kuda yang bagus walaupun dia membutuhkan, ya, karena menghindar dari kesan untuk meminta-minta, wa ta'affufan, dan menahan diri. Tetapi summalam yansa haqqallahi fi riqabiha wala zuhuriha. Ya. Tetapi kemudian dia tidak lupa hak Allah pada kuda itu, baik sebagai tunggangan, ya, ataupun sebagai
hewan peliharaan, fahiya lidzalika sitrun, maka dia berguna kuda itu sebagai penutup. Nah, itu yang jaga image tadi. Nah, tapi jaga image yang positif supaya orang tidak menganggap dia orang-orang yang memerlukan atau dianggap oleh orang-orang yang berkecukupan, tapi dia pun tidak meminta-minta atau menahan diri daripada meminta-minta, ta'affuf, ya. Tapi nah ini dalam hal ini Imam Abu Hanifah mengatakan dengan alasan summa lam yansa haqqallahi fi riqabiha wala zuhuriha, tidak merupakan hak Allah dalam pada kuda itu, baik pada lehernya, riqabnya, dan punggungnya, maksudnya dibayar zakatnya. Jadi kuda menurut Imam Abu Hanifah wajib juga dikeluarkan zakatnya, sama seperti memiliki hewan ternak lainnya seperti sapi dan unta, sapi dan kerbau. Nah, dengan alasan hadis ini. Tapi yang lain-lain tidak mewajibkan, tidak dijadikan alasan hadis ini untuk mewajibkan zakat. Tapi apa hak Allah yang dikenakan pada kuda itu? Yaitu memanfaatkan kuda itu kepada hal-hal yang positif. Nah, itulah hak Allah pada kuda itu. Digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk sabilillah, digunakan untuk berperang di jalan Allah. Nah, itu hak Allah pada kuda itu. Maka orang tersebut, pemiliknya itu akan kuda itu sebagai pelindung atau penutup bagi dia, ya dari sangkaan orang. Makanya kalau seorang dai, ya, mesti tidak menunjukkan dia bahwa dia berharap, dia berkecukupan, ya. Warajulun, dan yang ketiga adalah pemilik kuda yang menambat karena show, ya. Karena show itu mau punya kuda yang bagus. Kalau sekarang punya kendaraan mahal, dibawa karena supaya dia dilihat orang, ya, sebagai seorang yang kaya, yang membanggakan, karena ria, dan juga karena waniwaan li ahli Islam. Jadi memperlihatkan kuda-kuda bagus, ya, kepada orang Islam untuk memprovokasi bahwa kami ini kuat, ya, punya kuda-kuda yang bagus, ya. Jadi sebab pemilik kuda mendapat dosa, pertama karena sombong, fakhran, ya, karena show. Kalau sekarang di selfie, di upload pula ke mass media, kan. Punya mobil mewah, di selfie di situ.
menunjukkan dia menunjukkan kesombongannya, punya apa namanya itu, pakaian bermerek atau tas yang apa itu, tas Hermes, dipajang di foto pula, ya. Itu namanya karena menunjukkan kesombongan, ria, ya. Kalau dalam hal kenderaan, niwaan, ya, untuk menunjukkan permusuhan dengan umat Islam, maka perbuatan yang seperti itu dia mendatangkan dosa. Ya, di zaman dulu itu memang kuda itu menjadi simbol kekuatan dan kekayaan. Ya, pemilik kuda itu samalah sekarang dengan pemilik kendaraan mewah. Nah, kalau kuda dia banyak memiliki kuda, dipajang dia kudanya itu, dideret-deret untuk menunjukkan kesombongan dan kekayaannya, dan juga untuk menunjukkan permusuhannya kepada umat Islam, maka perbuatan itu dia mendatangkan dosa dari kudanya itu. Nah, itu tergantung. Jadi nikmat Allah Ta'ala itu dia bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan dosa. Setidak-tidaknya dia bisa menutup apa namanya itu, hal-hal yang negatif dari pemiliknya. Ya. Itu yang sitrun tadi. Ya, kalau ada yang akan kita bahas, persilakan. Ya.